terserah Tuhan aja ini tuh sebenarnya bicara tentang berserah. Berserah yang pada akhirnya ya kita ngikut gitu. Ngikut aja rencananya Tuhan ya, gitu. Ngikut aja maunya Tuhan. Shalom teman-teman Naposo yang penuh dengan inspirasi dimanapun berada. Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita ya. Karena apa? Karena kita masih punya Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, kembali lagi di Bahas Firman edisi kedua di channel Pengurus Persekutuan Naposo Distrik 18 Jabar Tengdie. Nah, dalam Bahas Firman episode kedua ini, aku kali ini ditemani oleh seorang teman spesial banget ya. Teman yang udah sering lah pelayanan bareng sama aku di HKBP. Selamat datang Bang Samuel Huta Galung. Halo, Oke, terima jadi kasih. Bang Samuel Huta Galung ini sengaja aku undang jauh-jauh guys. Jadi Bang Samuel ini jadwalnya cukup padat. Jadi kita harus jauh-jauh ya pesannya ya. Luar biasa ya kayaknya ya. Nah Bang Samuel sekarang kesibukannya apa nih Bang Samuel? Oke, kesibukan saya saat ini ya seperti biasa karena corona ini pasti bekerja dari rumah. Dan karena basic saya adalah sebagai pengajar, maka saya pada saat ini sibuk mengajar online ya dari rumah. Kena imbasnya juga ya Bang, ngajar online ya. Betul sekali. Nah jadi Bang Samuel ini teman aku bareng nih pelayanan di HKBP Bandung Timur. Dan Bang Samuel ini juga kerja sebagai seorang pendidik ya Bang ya, ngajar ya Bang. Sekali. Nah sebelumnya makasih loh Bang Samuel udah terima ajakan aku di channel YouTube ini. Kita kedepannya bakalan bahas firman bareng, bahas sebuah topik yang sangat menarik. Dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang terserah Tuhan aja. Nah. Unik ya. Iya, gimana coba Bang Sam boleh nggak nyebutin topiknya coba? Ikutin aku. Terserah Tuhan aja. Nah gitu, dia harus manja loh teman-teman. Harus manja gitu. Nah teman-teman boleh ya sambil dengerin bareng-bareng sama kita sebutin topiknya ya. 1, 2, 3. Terserah Tuhan aja. Nah, dari judulnya aja tuh kayak ini maksudnya apa gitu ya. Betul. Nah jadi teman-teman topik ini terserah Tuhan aja tuh kayak mau gak sih kita kasih hidup kita ke Tuhan tuh terus bilangnya terserah Tuhan. Tapi terserah Tuhan ini bukan yaudah terserah Tuhan lah, bukan gitu. Tapi ya gimana hidup kamu? Ya terserah Tuhan. Karena Tuhan yang punya hidup aku. Kita. Nah, aku pengennya kita belajar bersama dan ngebahas bersama nih Bang Sam. Ya. Gimana caranya supaya kita anak muda bisa punya statement yang kayak gitu tuh? Gimana hidup kamu ke depan? Terus jawabannya terserah Tuhan. Karena Tuhan yang udah punya hidup kita. Kayak romantis banget ya Bang ya. So sweet ya. Sweet banget. Nah jadi teman-teman, terserah Tuhan aja ini tuh sebenarnya bicara tentang berserah. Berserah yang pada akhirnya ya kita ngikut gitu. Ngikut aja rencananya Tuhan gitu. Ngikut aja maunya Tuhan. Nah kenapa aku pengen kita bahas ini sekarang? Karena pastinya sih untuk anak muda zaman sekarang ya, pasti punya banyak harapan dong. Punya banyak cita-cita dong ya. Ya Bang Sam sendiri pasti punya dong ya? Punya dong pastinya untuk masa cita-citanya depan. Bahagia atau yang sedih nih Bang? So pasti adalah kebahagiaan yang bersama dengan Tuhan. Pastinya pengennya yang bahagia dong ya. Gak mungkin juga pengen yang sedih-sedih. Iya pengen terpuruk di masa depan gak mungkin juga dong, ya. Mungkin. Nah pasti teman-teman yang dengerin juga sama. Kalau ditanya pengen gimana di kemudian hari pasti pengennya bahagia nih kan. Nah tapi kan kadang setelah kita menjalaninya tuh ternyata gak semuanya tuh sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ya contohnya aja nih si COVID-19 ini loh Bang. Betul. Mungkin awalnya udah banyak nih orang yang nanti Februari selesai nih kayaknya ya. Atau sebelum corona mungkin Februari aku udah punya ide bisnis ini nih. Betul sekali. Nanti menjelang lebaran aku udah ada nih usaha jual baju gitu. Gak taunya si COVID datang nih. Boro-boro mau jualan, keluar rumah juga gak bisa. Susah. Betul. Ya kan. Nah kalau udah di posisi kayak gini kan bingung kan. Nah kalau itu kita mau belajar nih tentang berserah di sini nih. Bang Sam sendiri punya tanggapan apa sih terkait berserah ini Bang? Kalau berkaitan dengan berserah berarti
pasti di sini adalah berarti kita menyerahkan diri kita secara penuh ya kepada Tuhan. Jadi bukan gak hanya sekedar berserah, tapi kayak yang putus asa gitu ya. Oh, jadi berserah tuh ada juga yang kayak Iya, putus asa ya, Bang? betul. Kan ada kan yang seperti orang tuh kayaknya saya berserah, tapi berserah itu bukan yang seperti apa, tapi kayak dia tuh yang benar-benar sudah putus asa dan tidak punya harapan gitu. Karena ini yang paling bahaya ketika kita hanya bilang berserah. Tetapi ya satu hal yang ketika Tuhan inginkan berserah itu adalah ketika kita bukan hanya berbicara tentang berserah, tetapi ada hal yang Tuhan inginkan dan juga ada juga yang harus kita kerjakan juga. Jadi nggak cuma ngomong saya berserah pada Tuhan selesai gitu. Nah, jadi teman-teman emang kaitannya adalah kalau kita pengen jadi pribadi yang bisa bilang ya hidup aku ini terserah Tuhan, yang pertama emang kita harus belajar berserah nih. Iya, betul. Nah, pastinya juga kata berserah ini tuh gak asing lagi semenjak COVID ini. Pasti banyak kan baca renungan atau lihat quotes, pasti yang kayak apapun situasimu saat ini, serahkanlah kekhawatiranmu, atau misalnya kayak berserah pada Tuhan. Nah, cuman tadi kita udah dengar nih dari Bang Sam, ternyata dalam berserah ini juga Tuhan juga pengen kita ngerjain sesuatu ya. Betul sekali. Dan kalau aku sih mikirnya tuh Bang kayak berserah sama pasrah tuh beda tipis ya Bang ya. Iya betul sekali. Nah, menurut Bang Sam tuh kita banyakan berserah atau pasrah sebenarnya nih? Nah, sebenarnya itu kita malah harus lebih banyak berserah bukan pasrah. Kalau pasrah kan berarti yang tadi saya bilang tadi tuh yang apa? Kayak nggak ada harapan. Kayak nggak ada harapan gitu ya. Lu cuman kayak selesai ya sudah. Hanya dan masa bodoh gitu kan dengan keadaan kita. Tapi ya berserah itu adalah ya kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita ikutin maunya Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan berserah. Nah, kalau menurut Bang Sam nih ya, penting gak sih kita berserah sama Tuhan? Sangat-sangat penting untuk berserah, bahkan sampai menyerahkan diri kita pada Tuhan. Kalau menyerahkan atau berserah itu menurut Bang Sam nih, hanya kekhawatirankah atau seluruh hidup kita yang harus kita serahin? Oh, yang pasti bukan hanya kekhawatiran, tetapi benar-benar menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, masa depan kita, segala hal yang harapan kita juga kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi, kenapa sih kita harus berserah sama Tuhan? Kalau tadi berserah itu penting nih. Terus kenapa coba kita sebagai anak Tuhan harus berserah sama Tuhan? Kenapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Ya, satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita miliknya Tuhan. Benar enggak sih? Ya kan, diri kita ini adalah kepunyaan Tuhan, ya enggak? Ya berarti kan ya kita harus menyerahkan diri kita pada Tuhan untuk melakukan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Nah, di dalam hidup kita. Dapat nih bagian ini nih. Jadi kenapa sih kita harus berserah? Ya kita harus sadar diri ya Bang ya, berarti ya. Kita harus tahu kalau kita ini punya siapa nih. Iya. Gitu ya. Tuh. Oke teman-teman, jadi ternyata kalau ada nih yang masih bingung, kenapa sih harus berserah sama Tuhan gitu. Ya jawabannya, kamu tuh punya siapa gitu. Ya. Kita ini punya Tuhan. Kita ini adalah kepunyaannya Tuhan dan mau gak mau ya memang sudah seharusnya kita kasih semuanya sama Tuhan ya Bang ya. Betul sekali. Gitu. Oke, menarik nih. Nah, menurut Bang Sam, berserah itu susah atau sulit? Susah atau sulit kayaknya beda-beda tipis ya kayaknya ya. Menurut Bang Sam, susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Susah-susah gampang mungkin ya. Oh, susah-susah. Iya, betul sekali. Jadi dimulai dari susah-susah akhirnya gampang. Akhirnya gitu. Gampang. Oke, coba cerita dikit dong Bang, pengalaman belajar berserah yang susah-susah gampang ini. Oke, kalau misalnya mengenai tentang berserah ini, kalau pengalaman saya secara pribadi adalah pada saat saya mau pengen banget nih ceritanya kan kita kan punya cita-cita ya gitu ya. Nah, dalam mencapai cita-cita ini ya saya salah satunya adalah kepinginan saya adalah sekolah gitu, sekolah apa lanjut lagi ke pascasarjana. Oh, lanjutin gitu, pendidikan S2, ya. Pendidikan. Nah, jadi pada saat itu ya karena kita kepengen gitu ya, jadi kita tuh kan seperti kayak menggebu-gebu gitu ya, tanpa
kita sadari ya kita kadang-kadang suka lupa dengan adanya Tuhan gitu ya. Kita sering mengandalkan apa keinginan kita, keegoisan kita, pemikiran kita, gampang lah itu mah saya bisa gitu. Dan ketika saya mencoba untuk mau ingin melanjutkan ke pendidikan selanjutnya ini karena saya jurusan basicnya adalah tekstil, jadi S2 tekstil itu nggak ada di Indonesia ini ya Kak ya. Jadi emang harus untuk ya minimal ya harus keluar negeri gitu kan ya. Nah, coba-coba beasiswa. Kebetulan dulu tuh karena saking pedenya itu ada lagi nih karena mengandalkan pemikiran saya dulu saya sempat diterima di salah satu university di Melbourne. Tapi sayangnya adalah saya gagal dalam mendapatkan untuk beasiswanya. Nah, itu dia tapi nih. Diterima di sana. Diterima dan tapi saya gagal beasiswa. Di beasiswanya gagal ya. Itu dia. Karena tidak menyerahkan diri kita pada Tuhan, jadi mengandalkan pemikiran kita doang. Nah itu dan akhirnya gitu. Saya gagal dan saya tidak jadi akhirnya. Tapi ketika saya mencoba untuk belajar untuk berserah tadi ya kan, menyerahkan diri kita pada Tuhan, kita sadar siapa kita gitu kan, bahwa kita miliknya Tuhan ya. Saya tahu gitu bahwa seperti di firman Tuhan juga bilang kan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Nah, ketika Tuhan ambil bagian di dalamnya, ternyata Tuhan itu luar biasa mewujudkan semua apa yang menjadi cita-cita kita itu. Dan akhirnya puji Tuhan saya pada saat ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi pascasarjana S2 dengan jurusan tekstil. Dan kebetulan kampus kami itu ternyata buka program studi tekstil untuk S2-nya. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa gitu ya, ketika benar-benar dia dapat kuliahnya, beasiswanya juga dapat ya. Ketika kita berserah dan menyerahkan diri kita pada Tuhan. Oke, gitu luar biasa banget nih buat Bang Sam. Kayak kalau di posisi Bang Sam kayak aku nangis gitu ya. Ada yang sakit tapi bukan karena putus cinta gitu ya. Ibaratnya kayak ya pasti udah seneng banget dong ya teman-teman, masuk kampusnya udah tapi beasiswanya nggak dapet gitu ya. Bang Sam nangis juga gak sih kala itu? Wah, kala itu benar-benar bukan nangis lagi. Seperti apa ya, kayak situ ditampar, benar-benar ditampar gitu ya ampun. Kok nggak dapet gitu. Kurang apa sih gitu ya? Apa sih saya tuh sama Tuhan gitu ya. Bang Sam pasti berdoa dong di proses pasti itu ya. Maksudnya kalau berdoa mah pasti ya. Itu cuma sempat berpikir ya Tuhan saya kurang apa gitu. Saya melayani Tuhan, saya ini tapi ya mungkin itu dia bahwa bukan itu yang Tuhan inginkan. Kurang gitu. Berserahnya itu ternyata itu dia, ya. Berserah itu. Kurang berserah. Dan kadang memang kita banyak nih yang berusaha tapi lupa menyerahkan hasil akhir sama Tuhan. Itu dia Kak, betul sekali. Iya sih. Dulu tuh aku sempat nih Bang diajarin, misalnya nih kayak ujian nih ya. Dulu kan orang seringnya tuh minta didoainnya tuh semoga ujiannya berhasil gitu ya. Betul. Doain dong semoga lulus nih. Ternyata sempat ada yang negur nih Bang. Setuju juga gak sih Bang Sam kalau kita tuh juga perlu loh berdoa supaya ya kita tuh terima dengan hasil yang Tuhan berikan kan. Tuh, setuju banget. Dan teman-teman kayaknya mungkin ada juga ya di antara kita dan saya juga pasti sih mengalami yang kayak Bang Sam itu mungkin dengan cerita yang berbeda ya. Tapi sama-sama ngajarin kalau ketika kita udah melakukan sesuatu tapi kita nggak dapetin, Tuhan ngajarin sebuah hal sama kita bahwa kita harus ingat di atas segala sesuatunya itu Tuhan punya kuasa. Tuh. Dan kita harus selalu belajar berserah ya Bang ya. Betul sekali. Nah, kalau menurut Bang Sam nih, kalau tadi belajar berserah itu susah-susah gampang, kenapa sih bisa susah Bang? Menurut Bang Sam nih ya. Kalau menurut saya sih kenapa sih kadang-kala kita itu sangat sulit sekali ya untuk menyerahkan diri kita atau apalagi berserah sama Tuhan. Yang pertama adalah mungkin karena ya kita masih egois gitu ya. Kita masih mengandalkan pemikiran kita sendiri. Padahal yang dituntut daripada berserah itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Iya, kerendahan hati itu yang paling penting sebenarnya. Kalau dikaitin sama yang tadi itu berarti kita masih egois dan lupa kalau kita ini punya Tuhan ya iya, Bang. Aduh, aku jadi sedih ya Bang ya. Kita ternyata selama ini teman-teman begitu egois dan seakan diri kita ini punya kita gitu, padahal punya Tuhan gitu. Tuh. Aduh. Nah kalau yang kedua nih Bang, kira-kira yang menurut Bang Sam lagi yang buat kita tuh susah berserah apa nih Bang?
apa menurut Bang Sam satu-satu yang paling susah itu menurut Bang Sam? Kalau menurut saya sih kayaknya itu deh yang mungkin paling sulit gitu ya, dalam hidup saya secara pribadi gitu ya. Mm-mm. Ya karena itu mengandalkan diri sendiri itu. Mengandalkan diri Iya. sendiri ya gitu. Tuh. Wah, ternyata teman-teman untuk berserah ini ternyata kalau mau belajar bisa gitu. Tapi ternyata tantangannya itu ada dari diri kita Sendiri, ya. betul sekali. Nah, tapi kalau tadi kita lihat atau kita dengar ya yang cerita Bang Sam itu jawabannya ada di diri kita sendiri nih. Kita harus sadar kalau kita tuh punya Tuhan ya Bang ya. Nah, kalau tadi tuh kita belajar berserah karena kita tahu Tuhan nih yang pegang kendali nih di atas segala sesuatunya. Ya. Dan ada nih satu lagi yang bilang kalau ya kita harus berharap sama Tuhan gitu. Tuh. Kita berserah, ya berserah sama Tuhan ya. Nah ini ada juga nih Bang yang nanya nih, kenapa berserahnya harus sama Tuhan? Kalau menurut Bang Sam gimana tuh? Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Ya balik lagi ya, kita punya siapa? Oh balik lagi ke Iya situ dong, gitu ya. pastikan maksudnya bahwa ya kalau misalnya kita tidak berserah pada Tuhan, berarti kepada siapa lagi kita berserah? Kalau misalnya kita menyerahkan diri kita mungkin kepada yang lain, berarti kita udah melanggar hukum Tuhan dong kan ya? Ya kan berarti sama hal seperti kayak menyembah ilah-ilah lain berarti kan? Contoh misalnya kepada parodi, biasanya tuh orang-orang kan seperti itu kan, wah nih perekonomian saya seperti apa, percintaan ya kan pasti pada kayak gitu kan tuh. Horoskop ya Bang ya. horoskop kayak gitu tuh. Nah, berarti kan kita berarti sudah mulai nih melupakan Tuhan, berarti kan kita tidak menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh siapa gitu kan. Nah, itu dia Kak mungkin. Nah, kalau aku nih ya nambahin dikit nih ya buat teman-teman yang mungkin sempat ada nih bertanya dalam hatinya, kenapa harus berserah sama Tuhan? Ya kalau aku sih akan menjawabnya karena kita tahu Tuhan itu siapa. Ya. Nih kita boleh baca nih ya di Yeremia 29 ayat 11. Ini sering nih kita bacain bareng nih. Aku bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di sini tuh aku nangkepnya kenapa kita harus berserah sama Tuhan? Karena kita kenal Tuhan. Karena kita tahu dia nggak mungkin kasih rancangan kecelakaan sama kita. Ya walaupun mungkin mata dunia kita ngelihatnya kayak perih gitu, sakit gitu, tapi kan ya kita tahu dia gitu. Betul, dia nggak akan sekali, mungkin Kak. ngasih yang nggak baik lah buat kita gitu ya. Nah jadi teman-teman, biar kita bisa nih punya respon akan hidup kita tuh sampai bisa bilang terserah Tuhan aja gitu tuh. Ya kuncinya di berserah. Dan berserah tadi tuh gimana caranya supaya bisa berserah? Ada dua tuh tadi. Pertama, kita harus sadar kita ini punya siapa gitu. Tuh. Dan yang kedua itu ya kita harus kenal Tuhan kita gitu. Mungkin selama ini yang buat kita susah berserah sama Tuhan, jangan-jangan kita nggak mengenal Tuhan kita. Tuh, ya. Itu yang paling ngeri tuh Kak. Ya udah nggak kenal diri sendiri, Udah nggak kenal Tuhan. Nah, berarti kenalnya siapa tuh? aku jadi sedih juga ya Bang ya. Betul. Kayaknya aku juga sempat ngalamin di fase-fase itu ya. Betul. Gak kenal diri siapa, gak kenal juga siapa Tuhannya. Ya. Contohnya berarti kayak gini ya, misalnya nih, aku kan kenal Bang Sam nih. Ya aku berani aja dong nitipin handphone aku ke Bang Sam, kenal. Iya. Nah tapi kalau aku gak kenal tuh tukang bakso yang depan, gak mungkin dong aku Ya, nitipin betul. handphone aku gak kenal. Cocok gak tuh Bang ilustrasinya kira-kira? Betul, bisa tuh Kak. Jadi berarti kita harus mengenal kenal dia, biar kita memang semakin yakin dan percaya gitu ya. Betul, itu dia. Bukan hanya mengenal aja berarti ya Kak, tapi mempercayakan juga ya kan? Iya, mempercayakan hidup benar kita juga kepada ya. Tuhan. Karena emang ada yang bilang berserah tapi Tidak nggak berserah. berserah tapi nggak berserah, gimana ya bilangnya. Nah, teman-teman, kenapa sih aku pengen kita bahas ini? Karena memang akhir-akhir ini tuh kita sebagai anak muda tuh ya memang dituntut untuk kreatif nih. Kreatif terus kayak
menggali kemampuan diri. Tapi kalau kita lupa sama Tuhan, itu tuh bahaya, teman-teman. Kalau kita lupa bahwa di atas segalanya itu ada Tuhan, terus ketika kita nemu kegagalan, kita pasti kebayang lah itu. Ya, disappointed, kecewa. Betul. Ngerasa nggak berharga. Ya. Dan kita nggak mau itu terjadi, teman-teman. Jadi di edisi Bahas Firman ini tuh berharapnya ketika teman-teman dengerin ini, kita tuh yuk sama-sama percaya, sama-sama setuju gitu dengan statement ini bahwa segala sesuatunya itu ada di bawah kendalinya Tuhan. Iya. Dan apapun yang kita rencanakan tuh kita harus tetap balikin lagi sama Tuhan. Iya. Harus tetap balikin lagi sama Tuhan dan percaya gitu sama Tuhan. Terus kalau misalnya ada yang nanya nih, misalnya apa sih akibatnya kalau kita nggak berserah? Nah, aku sempat baca nih Bang Sam. Ternyata kalau kita nggak berserah, itu tuh sama aja dengan kita lepas dari ketergantungan kita sama Tuhan. Dan akhirnya buat kita tuh ya jauh gitu dari Tuhan. Iya, betul sekali. Setuju gak Bang Sam ya? Setuju. Ini suara udah makin ini tuh kayak gimana ya? Kayak menyadari kesalahan diri sendiri juga dan ya. Akhirnya Bang, terenyuh gitu ya. Iya, soalnya tadi cukup tertampar gitu, nggak kenal Tuhan dan nggak kenal diri sendiri. Iya. Itu ternyata yang selama ini buat kita tuh susah untuk berserah sama Tuhan. Nah teman-teman, kalau selama ini kita masih susah berserah, yuk coba bareng-bareng selidiki lagi kedalaman hati kita. Benar gak sih kita mengakui kita milik Tuhan? Terus yang kedua, benar gak sih kita mengenali Tuhan kita dan mempercayakannya? Sampai pada akhirnya itu kita benar-benar berserah ya. Bisa memberikan diri ya udah terserah Tuhan aja. Gitu. Jadi bisa kan ngeresponnya itu kayak kalau diberikan ini sekalipun kita nggak suka tuh ya kita bakalan bisa meresponnya dengan ya terserah Tuhan. Misalnya minggu depan ternyata ada sesuatu yang apa gitu terjadi ya kita responnya ya terserah Tuhan gitu. Ya walaupun orang bilang kayak nggak mungkin deh bisa jadi jiwa yang kayak gitu kok kayak malaikat gitu. Sebenarnya enggak loh teman-teman. Kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan, kita pasti bakalan bisa bilang kayak gitu. Iya. Menurut Bang Sam gimana? Iya. Tentang yang kita harus berserah, kita harus percaya yang tadi. Pada akhirnya kita akan bisa bilang bahwa hidup kita ini terserah Tuhan aja gitu. Ya tadi setuju sih Kak dengan apa yang tadi sudah dibahas oleh sama Kak Cici juga ya. Memang dalam fase untuk sampai benar-benar menyatakan diri kita tuh ya saya berserah pada Tuhan dan menyerahkan hidup kita dan percaya adalah dimulai yang tadi dengan dengan ya kita menyadari dulu sebenarnya sih intinya yang pertama adalah menyadari dulu. Menyadari siapa diri kita dan kita juga harus mengenal siapa Tuhan kita dan akhirnya bisa sampai kepada fase tadi berserah itu karena memang tidak mudah untuk sampai kepada fase si berserah tadi ya apalagi sampai apalagi tentang percaya ini gitu kan ya percaya sama orang terkadang kita tuh lebih percaya sama orang atau sama teman padahal gitu ya kita kan nggak pernah tahu ya namanya juga kita manusia gitu kita juga hidup di dalam kedagingan kadang-kadang gitu sesuatu yang harusnya bisa dirahasiakan ternyata bisa bocor gitu kan kadang-kadang ya itulah contoh gitu ya. Contoh kecil gitu yang terjadi dalam kehidupan kita apalagi yang remaja-remaja sekarang ini kan lebih katanya gue curhat sama teman gitu kan kita lebih banyak cerita sama teman padahal lebih enak dan lebih enjoy itu kalau kita cerita sama Tuhan ya nggak sih Kak? Iya sih cerita sama Tuhan cerita lebih sama aman Tuhan gitu lebih ya. aman dan juga kita bisa lebih percaya dan akhirnya sampai kepada fase akhirnya kita bisa belajar berserah mungkin itu salah satu cara mungkin ya kayak untuk belajar untuk sampai ke fase berserah itu. Oke berarti kalau dari Bang Sam nih teman-teman
Kalau kita emang pengen menjadi pribadi yang bisa menyerahkan atau menjadi pribadi yang percaya bahwa apa yang Tuhan kasih itu terbaik buat kita, selain tadi kita harus mengenal siapa kita, dan selain kita juga harus mengenal siapa Tuhan kita, selanjutnya adalah belajarlah untuk terbiasa Iya, betul. menyerahkan diri kita. diri kita sama Tuhan lewat cerita apa aja sama apapun, Tuhan, sampaikan betul. apa aja sama Tuhan ya Bang ya, kayak betul gitu sekali, ya. Kak. Nah oke teman-teman, untuk pembahasan kita tentang terserah Tuhan aja, kita cukupkan dulu nih sampai di sini, karena masih ada lanjutan-lanjutan lainnya. Karena belajar berserah sama Tuhan ini tuh ada banyak yang harus kita pelajari. Iya, betul sekali. Kalau sekarang kan kita belajarnya itu tentang 2 tadi ya, kenali dirimu dan kenali siapa Tuhanmu. Siapa Tuhan. Nah betul. untuk yang selanjutnya kita akan bahas di episode ketiga berarti Wow. ini, episode ketiga. Dan aku Oke, bakalan Kak. ngundang lagi teman-teman yang lain, atau mungkin ada teman-teman yang boleh menyarankan siapa yang akan aku undang untuk membahas tentang si berserah ini. Iya. Tapi sebelumnya makasih banyak loh ya Bang Sam, Iya, udah mau sama-sama, hadir nih Kak. di sini. Nah sebelum kita tutup Bang Sam, boleh dong nyampein sesuatu dong ke kita, quotes gitu, atau boleh share firman yang jadi penguat Bang Sam sendiri tentang berserah kepada Tuhan. Oke, tentang berserah kepada Tuhan ini mungkin saya belajar dari seorang pribadi gitu ya, tentang berserah ini adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman boleh nanti sambil di rumah dibaca, buka firman Tuhannya, ada satu ayat yang saya betul-betul pegang dan kita bisa belajar dari satu sosok pribadi ini. Itu dari Matius 26-39 nih, tentang cerita Tuhan Yesus nih sebelum dia disalib gitu kan. Dia bilang dalam firman Tuhannya ini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah ini adalah satu penyembahan yang menyenangkan hati Bapa nih, Kak, bahwa ya kita benar-benar menyerahkan diri kita itu adalah ya menyerahkan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, bukan menjadi kehendak kita. Dan satu quotes mungkin ya Kak ya, boleh, boleh. saya share buat teman-teman semua, anak poso semua yang ada di sini, bahwa ingatlah bahwa harga sebuah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah sebuah penyerahan dirimu. Harganya penyerahan diri. Harganya penyerahan diri adalah penyembahan yang berkenan. Wah luar biasa. Makasih banget Bang untuk apa tuh tadi tuh quotes-nya dan ayatnya tuh, aku suka banget tuh ya. Kalau kita mau belajar berserah langsung dari teladannya. Iya, betul sekali. Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Oke teman-teman, terima kasih udah setia mendengarkan sampai di titik ini. Jadi tetap ingat bahwa untuk menjadi pribadi yang bisa mempercayakan hidup kita sama Tuhan, lakukanlah 2 hal ini. 1, kenali siapa dirimu. Yang pastinya kenalilah bahwa dirimu itu adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Yang kedua, kenalilah siapa Tuhanmu. Tuhanmu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup membebaskan kita dari segala sesuatunya, maka percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu saja untuk edisi kita kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Sam untuk kehadirannya. Sama-sama, Tuhan berkati.